Pemirsa, Fairuz Arafiq sudah mengajarkan pendidikan agama sejak dini ke anak-anaknya, terutama kepada King Faas Arafiq, anak sematawayangnya dari pernikahan dengan Galih Ginanjar. Selain mengajarkan sholat 5 waktu, istri Sony Septian itu juga mengajarkan rukun Islam ketiga, yakni berpuasa sejak usia 5 tahun. Tidak hanya sekedar mengajarkan berpuasa, Fairuz juga mengajari buah hatinya itu untuk selalu mencintai agamanya yakni Islam sejak dini. Dengan pendidikan agama dan menjalani puasa yang diperolehnya sejak kecil, membuat King Faas jadi terbiasa menjalani ibadah puasa, tidak makan dan minum, dari subuh hingga terbenamnya matahari, selama 1 bulan penuh hingga berusia 10 tahun saat ini. Alhamdulillah sudah buka, Mami. Astagfirullahaladzim, Mami lupa ya. Berbuka puasa yang baik itu kan air putih dan kurma. Kan Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan. Masya Allah, anak Mami pinter banget sih. Dari Fas kecil, umur 5 tahun, Fas sudah puasa full. Nah, di 5 tahun itu pun kita kayak dari dia ke 4 tahun kan sudah belajar tuh, begitu masuk usia 4 tahun itu ditanyain, abang kuat nggak? Nah, di saat mulai full itu juga kita nggak pernah, kamu harus puasa. Saya nggak pernah gitu sama anak. Aku sama suami tuh selalu ngajarinnya lebih biar dia tuh mencintai agamanya, mencintai Islam gitu loh, mencintai apa yang kehidupan yang dia lakuin gitu loh. Diajarin puasa itu apa, pahala yang didapat tuh apa. Nah, terus juga kalau di anaknya misalkan, abang kuat nggak? Abang kuat mami, ya udah diterusin gitu. Nggak ada, nggak boleh ya kamu harus gini-gini gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi dari anaknya sendiri kalau memang diajarin kecil dulu, nanti kan di saat sudah wajib jadi terbiasa kan gitu. Tapi diajarinnya jangan sampai nakutin anaknya jadi akhirnya takut akan itu kan, gue nggak mau, takut gue puasa gitu, kayak kok seserem itu sih gitu. Sebenarnya kalau diajarinnya pelan-pelan masuk ke hati, seperti kayak kita ngomong ke sahabat kita sendiri kan, insya Allah anaknya juga akan paham dan ngerti, dan buktinya dia happy aja ya sayang. Sejurus dengan Fairuz, mengajarkan anak pendidikan Islam dan berpuasa sejak usia dini juga dilakukan Titi Kamal dan Christian Sugiono kepada anak-anaknya. Menyemangati anak-anak berpuasa, Titi bahkan membuat menu makanan yang menjadi kesukaan buah hatinya. Iya, anak-anak sih pelan-pelan udah belajar puasa. Cuma yang Kai masih 4 tahun, dia masih baru diberikan pengertian aja soal puasa, tapi aku tidak memaksakan gitu ya. Cuma kalau Juna memang dia dari kesadaran sendiri, dia pengen berpuasa gitu. Walaupun kadang-kadang sampai jam 3 kuatnya, kadang-kadang sampai jam 6. Ya mana aja sih, yang penting aku support terus lah supaya dia memahami esensi dari puasa itu. Dia mah semangat banget, seneng banget sih Juna sih. Memang kalau dibangunin sahur tuh cepet banget. Kalau orang kan biasanya lama ya banguninnya kalau anak kecil ya. Kalau ini dia langsung langsung duduk, langsung jalan otomatis gitu. Jadi kayak emang udah ada kesadaran gitu. Selain mengajarkan ibadah puasa, ada tradisi sholat tasbih yang selalu dijalankan Fairuz dan keluarga di setiap malam Lailatul Qadar atau malam ke-27 di bulan Ramadan, sebagaimana kebiasaan yang selalu dijalankan mendiang ayahnya Arafiq. Alhamdulillah bersyukur sudah 2 tahun berturut-turut di rumah tuh selalu bikin kajian gitu loh, kajian. Nah terus yang selanjutnya juga setiap ngikutin tradisi almarhum papa, setiap tahun itu di malam Lailatul Qadar itu kita bikin sholat tasbih, nanti rame-rame bareng-bareng di malam 27. Sebagai dorongan semangat, ada reward atau penghargaan yang diberikan Fairuz untuk putra pertamanya itu atas ibadah puasa yang dijalaninya itu. Rewardnya aku selalu bebasin nih dia mau apa. Banyak banget, dia pengen ke Jogja, terus dia pengen ke tempatnya Pokemon ya, di Jepang. Iya, di Jepang. Nanti insya Allah tahun depan deh, kalau dia ulang tahun, mami rezekinya ada makin banyak, kan memang cari duit buat anak ya. Kalau emang bisa kasihan kan, dia pengen banget, katanya pengen lihat tempatnya, pembuatan apa-apanya gitu. Saya nggak ngerti, yang ngerti malah dia. Orang handphone tuh TV aja segini, kok nggak bisa ya? Pencetnya ini mam, ya Allah.
Demikian halnya dengan istri Christian Sugiono yang turut memberikan hadiah untuk anak-anaknya setelah 1 bulan penuh menjalani puasa. Pastinya, jadi biasanya dia mintanya mainan ya. Jadi emang aku bilang ya mama nanti per hari mama kasih sekian gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya pas udah hari kemenangan nih kita cari ke toko mainan gitu, kayak gitu. Sisanya ditabung. Gitu. Request juga, aku bukanya pengen donat, aku pengen popcorn bukanya, aku pengen nasi hainan, pengen apa. Oh ya udah aku benar-benar yang penting dia berpuasanya juga rajin gitu ya. Aku jadi kasih rewardnya itu emang benar-benar makanan yang dia suka gitu. Sementara itu, Lebaran tinggal sebentar lagi. Momen kemenangan bagi seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia itu tidak luput sejumlah rencana yang sudah mereka buat. Jauh-jauh hari, keluarga berbahagia yang telah dikaruniai 3 anak itu sudah menyiapkan rencana di hari Nan Fitri itu. Lantas, seperti apa mereka memaknai Lebaran kali ini dan persiapan apa sajakah yang sudah mereka lakukan saat ini? Memaknai Lebaran tahun ini alhamdulillah dikasih kesempurnaan sama Allah, udah ada 1 lagi, pas udah lengkap nih semuanya. Mau fokus ke anak-anak, bisa ngebahagiain mereka, bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang jauh lebih baik lagi ya. Dalam pertama paling terpenting adalah di agamanya dulu. Insya Allah nanti akhlaknya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terus kita juga sebagai orang tua lebih banyak belajar lagi. Semoga di hari kemenangan ini kita semua diberikan kesehatan, gak hanya aku aja tapi seluruh dunia ini. Kita bisa benar-benar mengalami endemi, kita dikasih sehat, semuanya bisa kembali normal. Teman-teman semuanya yang kemarin mungkin terkena PHK dan yang lain-lainnya bisa kerja lagi. Itu sih aku senang, aku pengennya semua kembali normal. Jadi nggak ada yang terkena dampak dari pandemi yang kemarin tuh udah selesai semuanya. Dan harapannya itu Allah kasih semuanya kembali sehat lagi, udah itu aja. Mereka tuh selalu excited sama Lebaran karena artinya bisa berkumpul dengan banyak orang, sama sepupu-sepupunya, sama ya itu tadi saudaranya, teman-temannya gitu. Jadi emang mereka sangat menunggu gitu momen-momen Lebaran gitu. Pasti jadi makanan-makanan mamah tuh kayak kue 8 jam, kue-kue khas Palembang gitu ya, udah pasti udah disiapin. Terus lontong, ketupat itu tuh udah pasti karena itu emang udah jadi ciri khasnya mama lah gitu. Ketupat, lontong, rendang, orek tempe, segala macam tuh makanan-makanan khas Lebaran tuh udah aku tunggu-tunggu banget gitu. Amalan saling berbagi seperti yang diajarkan dan dicontohkan Fairuz dan Sony Septian sebagai orang tua kepada buah hatinya itu sangat membekas di hati King Faas. Memanfaatkan bulan Ramadan penuh hikmah dan cucuran rahmat, dalam waktu dekat ini, King akan menyambangi Arsi Musisya Nur Hermansyah, anak Anang dan Ashanti, untuk memberikan sebuah Al-Quran. Lantas, apa maksud dari pemberian kitab suci tersebut kepada Arsi? Udah dikasih belum? Udah ditanyain? Belum. Nanti ada kebetulan diundang buka puasa sekeluarga sama keluarganya mereka nanti tanggal 27. Jadi nanti sekalian mau ngasih Al-Qur'annya di situ. Kenapa Abang mau kasih Arsi Al-Qur'an? Biar dia bisa belajar kan? Biar dia bisa belajar gitu. Nah, terus kan biar bisa apalnya bisa menambah lagi. Oh, Masya Allah. Jadi saling belajar ya. Iya. Aku seneng sih anak-anak kayak gini pas bertambah temen tuh. Jadi bisa belajar kan gitu loh. Jadi bisa belajar maksudnya nggak Fas aja yang belajar. Tapi aku selalu bilang sama dia, Abang, kita nggak boleh jadi anak yang gampang puas hati. Tapi bagaimana caranya bahwa kita merasa kita harus ilmu kita nih masih kurang. Nggak boleh kita ngerasa cukup. Jadi biar dia menggali terus semakin banyak ilmu yang didapat gitu. Menggali tanah.